Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah masing-masing jiwa memperhatikan apa yang diperbuat untuk hari esok. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui secara rinci apa-apa yang kalian semua perbuat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diparingi sehat wa'afiat, masih diberi kesempatan ibadah di bulan yang sangat agung, bulan suci Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan paripurna, tentu dengan mengharap taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena setiap amalan itu selalu ada tantangan. Di awal kita niatkan karena Allah, di perjalanannya digoda oleh syaitan. Ada yang sukses, ada yang setengah-setengah sukses, kira-kira gitu. Bahkan ada yang gagal. Dan tentu kita tidak mengharapkan hal-hal yang tidak baik. Kita ingin semua amal ibadah kita ini nyampe ke Allah, dan amalan tersebut mendapatkan ridhonya. Itulah yang kita harapkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah senantiasa kita melibatkan diri kita untuk selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena batal kecintaan kita kepada Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Karena dikatakan dusta kecintaan kita kepada Allah kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Dan di antara tanda cinta, kita banyak-banyak menyebut siapa yang kita cinta. Kalau kita cinta kepada Allah, kita akan selalu ingat kepada Allah dan menyebut namanya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, kita akan sering selalu mengingat Rasulullah, akhlak sikap beliau, dan juga selalu menyebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Suatu ketika Nabi berada di dalam majelisnya, datang seorang pemuda yang ganteng dengan berpakaian serba putih, lalu menyalami Nabi, dan dia langsung duduk berhadap-hadapan dengan Nabi, menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemuda ini bertanya, ma huwal iman, ma huwal Islam, kamis sa'ah. Orang ini bertanya kepada Nabi, apa yang disebut dengan iman wahai Muhammad? Apa yang disebut dengan Islam wahai Muhammad? Apa yang disebut dengan ihsan? Dan kapan akan terjadi hari kiamat? Lalu Nabi menjawab tentang iman, bahwa iman itu adalah an tu'mina billah wal yaumal akhir, dan seterusnya sampai rukun iman dijawab selesai semua. Kemudian orang ini berkata, shadaqta Muhammad, engkau benar wahai Muhammad.
Lalu orang ini bertanya, ma huwal Islam? Dijawab oleh Nabi tentang apa itu Islam, dan orang ini mengatakan, shadaqta Muhammad, benar engkau Muhammad. Lalu orang ini bertanya, ma huwal ihsan? Apa yang disebut dengan ihsan? Tapi bukan Masjid Al-Ihsan. Lalu Nabi menjawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Bahwa disebut dengan ihsan itu adalah, maaf pertanyaan cuma dua, iman, Islam, dan kemudian kapan terjadi kiamat. Lalu kapan terjadi kiamat? Lalu Nabi menjawab, orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Lalu pemuda ini meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat yang sama, para sahabat berada di sekeliling Nabi, tapi mereka diam 1000 bahasa menyaksikan peristiwa pemuda tadi menghadap kepada Rasulullah dengan sebuah pertanyaan, dijawab oleh Nabi. Lalu pemuda ini mengatakan, benar engkau Muhammad, benar engkau Muhammad. Lalu Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, kalian tahu siapa yang datang barusan? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, saya tidak tahu siapa yang datang tadi kepada engkau. Lalu Nabi menjawab, dialah seseorang yang mengajarkan kepada kalian semua tentang rukun iman, tentang Islam, dan tentang persiapan menghadapi hari kiamat. Dialah malaikat Jibril. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berita tentang agama ini sudah sempurna ketika Nabi khutbah yang terakhir pada Haji Wada, yang ayatnya sudah dibaca oleh qari tadi ketika salat, bahwa dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Bahwa agama ini telah disempurnakan oleh Allah pada hari ini. Dulu 15 abad yang silam, di Haji Wada yang terakhir, bahwa agama ini dibawa oleh Nabi telah sempurna, nikmatnya juga telah sempurna, dan dijadikan agama ini diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasulullah untuk kita bawa, untuk kita anut, untuk kita agem sebagai genggaman kita keselamatan dunia dan akhirat kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat yang sama ketika para sahabat mendengar khutbah Nabi pada Wada itu yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini, seorang sahabat Nabi yang respek, yang hatinya begitu sangat dekat, yang hatinya begitu sangat memahami, meneteskan air mata, sesenggukan menangis, terdengar suaranya oleh sahabat yang lain, membuat riuh dan kaget. Lalu sahabat yang lain bertanya, ya Abu Bakar, mengapa engkau menangis? Lalu Abu Bakar berkata, tidakkah engkau mengerti apa yang disampaikan dalam pidato, dalam khutbah Rasulullah tadi, bahwa agama risalah yang dibawanya sudah sempurna? Tahukah engkau maknanya bahwa kita akan kehilangan matahari kita, kita akan kehilangan Rasulullah, sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Baru para sahabat yang lain memahami, benar, sesuatu yang sempurna yang dibawa oleh Nabi. Bukankah Nabi diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah? Kalau risalahnya sudah tuntas, apalagi tugas beliau, kecuali beliau harus kembali kepada pemilik dan yang memberikan titah menyampaikan risalah itu. Sahabat sedih pada saat itu, tetapi mereka punya obat bahwa bukan Nabi, karena saat itu juga mereka riuh. Lalu dalam kesedihan dikatakan bahwa engkau bukan menyembah Muhammad, tapi engkau menyembah Allah. Maka seketika juga para sahabat memiliki kekuatan kembali. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita beragama sebagai seorang muslim ini sebagaimana difirmankan Allah, udkhulu fis silmi kafah,
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang hatinya masih memancarkan iman, yang di dalam hatinya masih ada cahaya iman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah di dalam agama Islam ini secara tuntas, secara menyeluruh, secara benar-benar seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan separuh-separuh. Jangan pas lagi menyenangkan kita baru beragama, ketika saat sulit kita meninggalkan agama. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, di masjid ini kajian demi kajian terus disampaikan. Tetapi jangan lupa bahwa apapun yang disampaikan, sehebat apapun dai yang menyampaikan, sesering apapun panjenengan hadir dalam majlis, selalulah minta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Yang menghunjamkan ilmu jadi ilmu manfaat, yang menjadikan amalan itu amalan naik ke langit, semua adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sedikit yang dimiliki, kalau kata Allah jadilah manfaat, maka ilmu itu bisa menerangi hati kita, bisa menggerakkan kita kuat ibadah, bisa menggerakkan kita menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, bisa menjadi terang hati kita ini dari karena cahaya Allah tersebut. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjunan kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amal ibadah kita ini setelah kita mendengar apa yang telah disampaikan Nabi, diwasiatkan Nabi kepada para sahabat, itu berlaku untuk kita. Kata Rasulullah, taraktu fikum amrain lan tadillu abada ma tamassaktum bihima bi kitabillah wa sunnati rasulih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua warisan yang disampaikan Nabi kepada kita. Ada dua pusaka yang dititipkan Nabi kepada kita. Bukan intan permata, bukan perhiasan uang yang banyak, tetapi dua pusaka, dua harta waris ini. Kata Rasulullah, yang pertama kitab Allah Al-Quran, yang kedua sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti. Bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, bagaimana kita menjadikan sunnah-sunnah Nabi ikutan kita. Para jamaah, lalu Nabi juga bersabda, ikutilah sunnahku dan ikutilah pula sunnah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Ikuti sunnahku, kata Nabi, dan ikuti sunnah khulafa'ur rasyidin setelah meninggalku. Siapa khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Maka empat sahabat ini mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah Al-Mahdiyin. Mereka empat orang ini mendapatkan hidayah dari Allah setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu sisi kita ikut sunnah Nabi, sisi yang lain juga kita mengikuti apa jejak-jejak yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi juga mengatakan khairun nas qarni, dalam riwayat yang lain khairul qurun qarni, sebaik-baik masa, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Nabi. Zamanku artinya zaman Nabi dan sahabat yang hidup bersama Nabi, sahabat yang berjumpa dengan Nabi, atau sahabat yang semasa dengan Nabi ketika Rasulullah masih ada. Itulah termasuk zaman yang terbaik.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, sudah sangat pantas kalau mereka yang bertemu Nabi itu dikatakan mereka termasuk generasi terbaik. Sudah sangat pasti. Kenapa? Mereka bisa menyaksikan bagaimana Rasulullah yang gagah, Rasulullah yang lembut, akhlak Nabi yang penuh dengan panutan. Masya Allah, kelembutannya, kasih sayangnya, dermanya Nabi. Masya Allah, sudah pantas para sahabat bangga, gembira mereka berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak khawatir. Umat yang berada di akhir zaman termasuk umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Kata Nabi, di akhir zaman nanti mereka tidak pernah berjumpa dengan aku, mereka tidak pernah melihat wajah aku, dan mereka jauh dari pandangan matanya melihat perilakuku sehari-hari. Tapi mereka beriman kepada Allah, tapi mereka mencintai aku Rasulullah. Bahkan kata Nabi, mereka orang yang akan pertama kali berbondong-bondong masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi, sebaik-baik zaman-zamanku, zaman Nabi dan sahabat. Summa yalunahum, summa yalunahum. Satu generasi setelahnya, satu abad setelahnya, 100 tahun setelahnya, 100 tahun setelahnya. Dan dijelaskan masa itu disebut dengan masa tabi'in dan atba'ut tabi'in, disebut dengan masa ulama salafus salih. Jadi para ulama salafus salih, para ulama. Sehingga kalau kita urut kelahiran dan kehidupan para ulama yang nyambung pada 200 tahun setelah wafatnya Nabi, itu nyampe pada generasi para ulama-ulama besar, imam-imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, beserta para santri yang setia dan kitab-kitab yang dipelajari sampai hari ini di pesantren-pesantren yang tak kunjung habis ilmunya, digali, diperdalam. Dan itulah cara pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bisa mengetahui, untuk bisa paham bagaimana memperdalam Al-Quran, bagaimana mengetahui isi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui pemahaman para ulama-ulama salaf. Jadi kalau ada ayatnya, ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Taatlah kepada Allah Al-Quran, taatlah kepada Rasul Sunnah Nabi, dan taatlah kepada pemimpin yang tidak bertentangan dengan Sunnah dan Quran dan Sunnah. Dan bila terjadi perbedaan pendapat, bila terjadi perselisihan dalam agama, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Al-Quran, war Rasul, dan kembalikan kepada Rasul Sunnah Nabi. Itu berarti kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahamannya para ulama. Kita ini kan ngaji ya dari ulama, iso abatasa bisa baca Quran dari guru ke guru, dari gurunya ke gurunya, dari gurunya ke gurunya sampai ulama kan. Nggak bisa kita langsung otodidak belajar sendiri. Oh ini Qurannya, oh ini hadisnya, lalu kita dakwahkan sendiri. Banyak hal yang harus kita tahu, banyak ilmu yang banyak belum kita ketahui. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, subhanallah, agama sudah sempurna datang kepada kita. Cuma sampai hari ini kita belum bisa menyempurnakan agama ini dalam amalan kita. Agamanya sempurna, kita beramalnya belum bisa sempurna. Makanya doanya mengaku, Pak, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in
qadir. Itu ngaku, Pak. Rabbana atmim lana, ya Rabb kami, sempurnakan amalan-amalan kami. Itu kita punya kesadaran, sekuat sehebat apapun untuk meraih cinta, meraih sunnah dalam beramal, sebenarnya kita masih jauh dari kesempurnaan. Itu dihunjamkan begitu doa. Ya Allah, sempurnakan amalan kami. Berusaha untuk bisa sempurna, masih jauh dari kesempurnaan, ya Allah. Itu kan? Nurana, berikan kami cahayamu ya Allah, yang membimbing kami ke jalan yang Kau ridai. Waghfir lana, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan, maafkan, ampuni ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa untuk mengampuni sebesar apapun dosa, maha membuka jalan sekalipun sulit makhluk membukanya. Masya Allah. Makanya usai solat itu ada doa zikir, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Coba dihunjamkan doa itu usai solat itu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, ya Allah, jika Engkau menahan, ya Allah, Allahumma la mani'a, ya Allah, jika Engkau akan memberi sesuatu kepada kepada kami semua, maka tidak ada yang sanggup untuk menahannya. Makanya panjenengan kita semua kalau berdoa kepada Allah, pastikan tidak ada yang bisa menghalangi dunia ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkenan memberi, tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau itu sudah rezeki kita, tidak akan pernah keliru rezeki datang. Wala mu'tiya lima manata. Dan tidak ada seorang pun yang memaksa untuk terjadi kalau engkau menahannya. Itulah senjata mukmin, Pak. Siapapun yang berencana untuk berbuat jahat, mencelakai kita, kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan pernah terjadi. Maka dahsyat sebenarnya doa itu, zikir itu. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan pada kesempatan ini ada manfaat untuk kita. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara pertama tadi tentang dasar-dasar akidah kita, keyakinan kita bahwa ibadah kita itu hanya untuk Allah, hanya karena Allah, lillahi ta'ala. Tetapi dalam perjalanannya sering ada yang mengusik, sering ada yang berusaha untuk menggagalkan ibadah kita. Dalam hal ini maka amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala kita mampu menunaikan amal itu dengan dua hal. Yang pertama, kita bisa ikhlas di dalam menunaikan amal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ittiba' Rasul, mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah, maka yang pertama kita akan berbicara tentang ikhlas. Huwal ikhlas. Al-ikhlasu alla taqluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Di dalam kitab Madarijus Salikin, orang yang ikhlas dalam beramal, orang yang ikhlas dalam beribadah, berarti dia tidak mencari yang melihat atas amal kita selain Allah, tidak mencari yang memberikan ganjaran balasan kecuali hanya Allah. Itu ikhlas.
Jadi panjenengan melakukan apapun semata-mata ingin dilihat oleh Allah saja, ingin dicatat baik oleh Allah saja, ingin mendapatkan balasan pahala dari Allah saja. Itu namanya ikhlas. Tapi manakala ketika kita melakukan suatu amal terhunjam dalam diri kita supaya dilihat oleh orang, supaya dikatakan baik oleh orang, supaya dikatakan soleh oleh orang, maka itu namanya bukan lillah tapi linnas. Amalan yang tidak ikhlas namanya. Akan tetapi ketika dalam hati kita niat karena Allah, ingin hanya Allah saja yang lihat, Allah saja yang nyatat, tapi kan di sini banyak orang yang tahu, ndak apa-apa. Karena kita sudah bisa noto hati. Ini maksudnya ngaji itu di situ. Ngaji itu mengkaji, ngaji itu noto hati. Ngaji itu untuk membenahi diri kita, membenahi jiwa hati kita agar lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Ngaji itu untuk membenahi sing sanga lan sing siji. Makanya ngoji songo lan siji untuk kita benahi. Songo ada lubang 9 yang harus kita manage dengan baik di jalan Allah. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, jumlahnya 7 lubang. Turun ke bawah ada 2 lubang, 9 lubang. Itu harus di manage supaya tidak salah keliru jalannya, supaya berada di jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh ilmunya. Makanya ngaji setiap waktu jadi nasihat diri untuk membenahi diri kita menjadi lebih baik. Lalu 1 lubang ingkang haji, apa? Lubang hati. Hati ingkang haji. Ngaji itu benahi diri, hatinya makin bersih. Maka orang yang rajin ngaji, hatinya menjadi lebih tawadhu, hatinya tidak makin sombong, hatinya makin lebih bening hatinya. Masya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah ayat kelima tentang ikhlas. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan agama ini. Mulai dari rumah, keluar rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Apa maknanya? Menghunjamkan ke diri kita bahwa langkah ini karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit-sedikit ada doa, Pak. Orang mukmin itu sedikit-sedikit ada doa. Kenapa? Untuk mengingatkan diri ini agar setiap amal perbuatan kita jangan sampai salah di dalam meniatkan, jangan sampai salah di dalam memberikan motivasi. Semua harus lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kan alam ini alam yang nyata. Setiap orang punya amal, dilihat amal oleh orang. Bahkan orang juga bisa memberikan pujian kepada kita. Itu urusan mereka, bisa melihat kita. Urusan mereka memuji kita. Tetapi kita tetap memanage diri kita. Setiap amal itu tetap kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita dipuji orang, jawabannya alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah itu bukan terus toh seneng dipuji orang. Alhamdulillah itu bahasa, kalau kita bahasakan, sampean dan saya memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika dia memuji kita, alhamdulillah sampean rajin datang ke masjid, alhamdulillah sampean telah bantu keluarga kami, alhamdulillah sampean telah datang menjenguk saudara kami yang sedang sakit, alhamdulillah, matur nuwun, baik sekali sampai ini, alhamdulillah. Maksudnya tuh kamu dan saya sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala, bukan saya yang dipuji. Makanya di antara bagian dari kalimat tauhid, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, dengan karunia dan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya menjadi seperti sekarang ini. Dengan rahmat, dengan karunia dan rahmat Allah, panjenengan digerakkan jadi puasa, jadi santun, jadi lembut kepada keluarga, jadi senang buka Al-Quran, baca Al-Quran, senang berzikir, senang hadir dalam majlis. Itu karena karunia dan rahmat yang diberikan Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu berikutnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi ayat 110. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, kita mengharap perjumpaan dengan Allah, Pak. Orang mukmin itu ingin masuk surga, dan yang lebih unggul masuk surga diperjumpakan bisa melihat Allah. Itu nikmat terbesar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seseorang, jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi jangan melibatkan yang lain, kecuali hanya Allah saja yang kita sembah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Muslim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik-fisik jasad-jasad kalian, dan Allah tidak melihat suara-suara kalian, lakin yanzuru ila qulubikum. Allah akan melihat bagaimana kondisi isi hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah, lalu tentu sempurna, karena ibadah ini kan secara fisiknya bagus, secara amaliyahnya bagus, hatinya bagus, itu ideal. Tapi di sini Allah menekankan hati yang bagus, itu maksudnya keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasannya. Jadi boleh kita berpakaian yang bagus, itu dianjurkan. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang bagus ketika engkau berangkat ke masjid. Jadi justru kita ini dianjurkan dalam pada sisi yang lain, kalau berangkat ke masjid pilih pakaian-pakaian terbaik. Bapak-bapak dikasih wewangian, pakaian yang terbaik kita pakai. Ya Allah ya Rabbana. Tetapi tentu hati ditoto, hati tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan berbicara, apa sih landasan ikhlas itu? Yang pertama, landasan ikhlas yang pertama adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kita sholat, kita zikir, kita silaturahim, kita bersalaman, kita senyum, kita infak sedekah,
Karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat 31. Jadi seseorang beramal, seseorang beribadah, seseorang melakukan aktivitas semata-mata kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi datang ke masjid? Karena Nabi SAW merekomendasi kita agar kita rajin datang ke masjid, datang ke majlis. Karena kecintaan saya kepada Rasulullah, kecintaan saya kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang banyak. Ya Allah, orang itu kalau ketemu syukur maka amalnya jadi lebih baik. Orang itu kalau ketemu syukur makin gregetnya untuk menunaikan amal-amal baik. Kenapa? Ketemu syukur, Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Tapi kalau belum ketemu syukur, itu bawaannya itu malas di ibadah itu. Kenapa? Tidak ketemu nikmat, tidak ketemu kebaikan Allah. Tapi kalau kita ketemu kebaikan Allah, maka bisa bersyukur. Ketika kita bisa bersyukur, melakukan amal ibadah jadi ringan. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Satu, pertama, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan oleh Allah dibandingkan makhluk yang lain. Dan Allah juga mengumumkan kita ini ditinggikan oleh Allah di daratan dan di lautan, dan diberikan rezeki yang baik-baik oleh Allah. Wa faddalnahum, dan Allah memberikan keutamaan, kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Alhamdulillah ya Allah, dadi menungso. Alhamdulillah ya Allah, dadi wong mukmin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, landasan daripada syukur itu adalah sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Orang mukmin kalau kita mendengar titah Allah dan Rasulullah, Allah memerintahkan begini, Allah melarang begini, jangan lakukan, tidak ada bahasa lain. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. InsyaAllah jamaah yang dimuliakan Allah, betapa indah ketika seorang hamba Allah sami'na wa ata'na, diberi nasihat yang baik. Sami'na wa ata'na, itu ada kerendahan hati, hatinya baik. Sami'na wa ata'na, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'na wa ata'na, segera bergegas datang ke tempat azan dikumandangkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sami'na wa ata'na, jadi tidak berbantah, tidak banyak argumentasi, tidak sebagaimana iblis. Usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam. Apa yang dia katakan? Fasajadu, semua makhluk sujud, illa iblis, kecuali iblis gak mau sujud. Dia gak mau sujud itu bukan tidak mau nyembah Allah. Iblis itu dikatakan makhluk yang rasa takutnya kepada Allah sangat. Itu iblis, Pak. Jadi iblis itu ternyata makhluk yang sangat takut kepada Allah.
Tapi dia diusir oleh Allah dari surga sebab satu perkara, ketika disuruh sujud kepada Adam tidak mau sujud. Dia lupa ketika dia diperintah Allah sujud kepada Adam, itu adalah sebuah pengakuan kepada Allah bahwa Allah itu Tuhannya. Di sisi yang lain iblis itu merasa sangat takut kepada Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Iblis itu berkata, ya Allah, sesungguhnya kami ini adalah makhluk yang paling takut kepada Engkau. Sekarang banyak orang mukmin tidak takut sama Allah. Iblis saja takut, kita malah nggak takut. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, iblis itu hanya punya argumen. Ya Allah, apa tidak keliru perintahnya? Mestine Adam itu suruh sujud ke aku, bukan aku sujud ke Adam. Apa enggak keliru konteks perintahnya? Kira-kira begitu bantahannya. Kenapa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku dari api, dia dari tanah. Kan bagusan aku. Sementara engkau perintahkan sujud kepada Adam. Bebe panjenengan keliru ya Allah. Kira-kira begitu. Gara-gara seperti itu kata Allah, engkau salah wahai iblis. Lalu apa dikatakan iblis? Ya sudah kalau dikatakan salah, aku nggak merasa salah. Itu kesombongan. Kesombongan. Nah, orang mukmin itu ketika mendengar titah dari Allah, tidak ada batahan, tidak ada bahasa lain kecuali sami'na wa ata'na. Berikut jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang ikhlas itu berarti ketika menunaikan amal ibadah kepada Allah, dia disertai penuh harap yang sungguh untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tarahum rukka'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka lihat ketika ruku dan sujud tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata lain, yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mengharapkan karunia dari Allah, mereka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, cuma punya sedikit rezeki untuk diberikan kepada fakir miskin. Ya Allah, tidak lain aku mengharap redha-Mu. Ya Allah, lakukan. Ya Allah, walaupun kondisi sedang sulit, tapi aku mencintai hamba-hamba titipan-Mu ini ya Allah. Jadi karena infak itu Pak, alladzina yunfikuna fisarra wa dharra. Orang bisa berbagi itu ternyata konsepsi agama. Fisarra'i wa dharra'i. Berbagilah engkau ketika engkau senang atau ketika engkau susah. Tetaplah engkau bisa berbagi ketika engkau banyak uang ataupun ketika banyak hutang. Ini yang susah Pak. Jadi konsepsi agama itu kita bisa infak, sedekah, kita bisa berbagi, tidak melihat kondisi apa. Kalau ketika senang hartanya banyak, uangnya banyak, berarti kita banyak. Ketika kondisi sulit, sempit, apa yang kita bisa berikan? Mungkin budi bahasa, mungkin doa, mungkin harta walaupun sedikit. Itu konsepsi agama. Kenapa kita bisa melakukan semua itu? Kenapa tidak berat? Karena semata-mata kita punya keinginan, punya cita-cita. Kita mengharapkan raja, mengharapkan kepada Allah karunia dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah. Maka dalam melakukan amal soleh itu Pak, kita butuh sabar. Dan kita ini kan selamat-selamat saja toh, dari rumah ke masjid tidak ada kendala. Rumahnya dekat, jalannya bagus toh? Listriknya juga terang gitu kan, tidak ada kendala. Ujian sabarnya sedikit. Coba di tempat yang lain,
Orang haji umroh itu kan ada yang kebagian hotelnya dekat, ada kebagian hotelnya jauh. Itu kan ujian kesabaran. Sama-sama di hadapan Allah punya nilai, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan nilai itu. Jadi ada ujian kesabaran. Nabi mau ke masjid aja digoda. Tak banyak yang menghalang-halangi Nabi. Kita aman-aman saja. Coba sekali kita mau ke masjid ada orang yang jahil gitu. Wah, bisa se-RW itu rame. Ujian kesabaran. Dan kita belum diuji sabar seperti itu barangkali. Masya Allah. Hujan deras, jalannya banjir, listrik mati. Mau ke masjid enggak? Nanti dulu. Jadi orang ibadah kepada Allah itu ada nilai sabar, dan itu ujian dari Allah. Tidak lain tujuannya ibtigha'a wajhi rabbihim, untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, landasan ikhlas yang kelima adalah khauf. Khauf itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat As-Sajdah ayat ke-16. Jadi mereka yang berbaring di tempat tidurnya, lalu mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut kepada Allah dan penuh harap kepada Allah, dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang direzikan Allah kepadanya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi 5 hal tentang landasan ikhlas itu, yaitu yang sudah kita sampaikan. Tetapi juga tentang ikhlas ini ada duri-duri, ada penghalang-penghalang yang bisa menggagalkan ikhlas. Apa diantaranya? Yaitu pertama, ibadahnya suka pamer. Pamer, senang dilihat orang, senang dipuji orang. Yang kedua, sum'ah, supaya popularitas. Sum'ah itu asal kata sami'ah, mendengar. Dipuji orang itu tambah senang. Itu kan, dipuji orang senang, lupa muji Gusti Allah. Kalau riya dari kata ro'a, melihat. Jadi senang kalau dilihat, memperlihatkan amalannya kepada orang. Itu makanya hati-hati Pak. Maaf, termasuk saya imam sholat ya. Itu nek ngimami dowo-dowo surate, nek pas sholat sendiri cepet-cepet. Tapi saya tidak menghukumi begitu ya, cuma maksudnya bahasa hati saya pribadi. Jadi kalau ngimami suratnya panjang, pas sholat sendiri kulhu pendek-pendek, itu tidak adil. Maka kalau saya ngimami surat panjang, saya harus jawab dulu nanti. Saya sholat sendiri juga ayat yang panjang. Nah, itu supaya tidak dikatakan riya. Yang ketiga, ujub, membanggakan diri. Ujub itu Pak, enggak ada yang lihat, enggak ada yang muji, cuma hatinya itu, hei, ini sing api ke amal kaya aku gini, ngomong dewi Pak. Itu namanya ujub. Itu bisa menggagalkan keikhlasan, bisa merobek-robek keikhlasan. Enggak ada yang lihat, ibadahnya sudah sembunyi-sembunyi, enggak ada yang muji, enggak ada orang yang tahu, tapi bangga Pak. Wong keturu kabeh, aku tuh sing tangi tahajud malam iki. Itu Pak, hati-hati. Itu namanya ujub. Yang keempat, senang dipuji, suka pujian. Yang kelima, benci celaan. Masya Allah. Nek dipuji senang, kalau dicela tidak senang. Jadi harus adil ternyata. Kalau senang dipuji, kudu senang dicela. Itu artinya ada masukan yang baik dari orang. Kita mau introspeksi diri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, karena waktunya kan 40 ya. Jadi ada isyraq kurang 5 menit kira-kira ya.
5 menit lagi kan, makanya ada tambahan. Yang kedua tadi kunci diterimanya amal ibadah ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba' Rasul. Ittiba' Rasul itu apa? Mengikuti tuntunan Rasulullah secara menyeluruh. Apa itu? Qauliyah Nabi, perkataan Nabi, sabda-sabda Nabi. Di awal sudah sampaikan, Nabi mengatakan kepada kita agar kita mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat Rasulullah, dan Nabi memberikan rekomendasi amalan terbaik, amalan zaman sahabat, amalannya para ulama-ulama salafus saleh, tabi'in, atba'ut tabi'in. Itu rekomendasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk qauliyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua fi'liyah, contoh Nabi. Apa yang Nabi buat contoh? Boleh jadi qauliyah itu Nabi mengatakan tapi Nabi nggak buat. Apa contohnya? Puasa Daud. Nabi nggak puasa Daud, Pak. Tapi Nabi merekomendasi puasa Daud yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nabi puasanya Senin Kamis, tapi Nabi menyampaikan puasa terbaik puasa Daud, puasa terbaik Senin Kamis itu punya Nabi, tapi Nabi merekomendasi puasa terbaik puasa Daud. Nabi tidak mengerjakan. Itu qauliyahnya, bukan fi'liyahnya. Jadi ada kalanya Nabi mengatakan sesuatu, Nabi tidak mengerjakan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, takririyah, ketetapan Nabi. Nabi tidak buat, tapi sahabat melakukannya. Dan Nabi tahu mendiamkannya, atau Nabi memberikan ACC kepada sahabat. Apa contohnya? Ketika itu sahabat namanya Sauban dari suku Bani Qais, dia melaksanakan sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Hadisnya sahih. Usai sholat subuh selesai, zikir sejenak, dia sholat lagi 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, ditanya oleh Nabi, wahai sahabatku, bukankah tadi sholat bersamaku sholat subuh? Benar ya Rasulullah. Bukankah engkau menambah subuh 2 rakaat jadi 4 rakaat? Mahlan ya Rasulullah, tadi itu aku masuk masjid, muadzin sudah qomat, aku berjamaah subuh bersama engkau ya Rasulullah, padahal aku belum qobliyah subuh. Maka yang aku kerjakan 2 rakaat setelah subuh tadi adalah qobliyah subuh yang belum aku kerjakan. Pasakata Rasulullah, Nabi diam. Diam itu disebut dengan takririyah. Ini termasuk dibolehkan kepada jamaah sekalian. Pas datangnya telat subuh, sudah mulai berjamaah subuh, panjenengan belum qobliyah, boleh habis ini qobliyah, habis kajian ini boleh. Waktunya waktu yang dilarang, ada pengecualian waktu yang dilarang itu. Waktu yang dilarang sholat itu pengecualian sholat tahiyatul masjid. Panjenengan sebelum maghrib ke masjid itu kan dilarang tuh. Habis sholat waktu setelah sholat asar tuh kan dilarang tuh. Tapi kecuali sholat masuk masjid, tahiyatul masjid boleh. Termasuk qobliyah, termasuk sholat rawatib itu dibolehkan pada waktu dilarang. Maka butuh ilmunya, Pak. Jadi harus digabungkan ilmu satu dengan yang lain, hadis satu dengan yang lain. Cara memahami para ulama-ulama dahulu seperti itu. Itu takririyah. Yang keempat, ada sunnah hamiyah, cita-cita Nabi. Nabi berkehendak ketika ada sahabat menyampaikan, ya Rasulullah, aku merasa terhina. Kenapa? Saat itu mereka mengatakan, lihat umat Muhammad puasa pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Padahal agama-agama dahulu, orang Yahudi, Nasrani, mereka juga puasa pada tanggal 10 Muharram. Mereka mengatakan, lihat agama Muhammad ikut-ikutan melakukan ritual sebagaimana agama mereka. Aku merasa sakit ya Rasulullah. Kata Nabi, baiklah kalau begitu, jika tahun depan aku masih diberikan panjang umur, maka aku akan puasa mulai tanggal 9 Muharram. Sebagai pembeda. Dalam hadis yang lain, 1 hari sebelum, 1 hari sesudah, 9, 10, 11.
Kaifiahnya boleh 9, 10, 10 saja, 9, 10, 11 boleh, 10, 11 boleh, silahkan. Walaupun yang 9, 10, 11 itu ada mengatakan hadisnya dhaif, tetapi yang sahih itu yang 9, 10. Tapi wallahu alam, para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani merekomendasi 9, 10, 11. Demikian para jamaah, itu disebut dengan sunnah hamiyah. Sebelum nyampe tahun berikutnya Rasulullah sudah wafat. Itu cita-cita namanya, disebut hamiyah. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kaji kita bermanfaat. Kepada Allah jualah kita memohon pertolongan. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini dijadikan ilmu yang bisa membenahi diri kita, yang bisa dibarengi dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, kami berikan kami kebaikan dan kemuliaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kami kemuliaan dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami dan jauhkan kami dari api neraka. Allahumma Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb, kami anugerahi kami taufik dan hidayahmu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau curahkan kepada kami, bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kedua orang tua kami, sehingga kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang senantiasa gemar menunaikan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhai ya Allah. Ya Rabb, kami perbaikilah kehidupan kami dan baikkanlah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, dan baikkanlah nasib bangsa Indonesia tercinta ya Rabb. Kami jadikanlah kami, golongkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertobat kepadamu, dan Engkau menerima taubat kami ya Rabb. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang senantiasa tunduk, patuh, berserah diri, taat dan takwa kepadamu ya Rabbana. Berkahilah kehidupan kami, berkahilah rumah tangga kami, berkahilah usaha kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah sisa umur kami ya Allah ya Rabb. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma ya man 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna, ajari kami ilmu-Mu ya Allah, ajari kami ilmu-Mu ya Allah, ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mendidik kami untuk taat dan takwa kepadamu ya Rabb. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga taufik hidayah Allah terus tercurah kepada kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.